Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selviana dari kelas 3A Sarjana Keperawatan kelompok stasi 5. Saya akan menjelaskan tujuan konseling KB, yaitu untuk memberikan informasi kepada calon peserta KB dalam memilih dan menggunakan alat KB. Yang akan dijelaskan dalam konseling KB yaitu riwayat melahirkan, riwayat penggunaan KB, riwayat menikah, dan riwayat penyakit. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bapak, ada yang bisa saya bantu? Ya, jadi saya kesini tuh saya mau ngantar istri saya mau konsul mengenai alat kontrasepsi KB Ibu. Baik, kalau begitu sebelumnya saya ingin menanyakan nama Bapak siapa? Nama saya Bapak Ari. Bapak Ari dan Ibu? Ibu Songka. Usia Bapak berapa? 30. 30 ya. Untuk usia Ibu berapa? 28. Baik, Ibu, Bapak, sebelumnya perkenalkan saya perawat Selviana, perawat yang bertugas di lingkungan puskesmas ini. Sebelumnya tujuan Ibu dan Bapak ke sini untuk apa ya? Ya tadi kan untuk konseling alat kontrasepsi KB. Oh, terkait gitu. KB, baik. Ya. Sebelumnya saya ingin bertanya ya kepada Ibu, apakah Ibu sudah melahirkan? Sudah sih. Oh ya. Untuk pertanyaan selanjutnya, ini pernikahannya keberapa ya Bu kalau boleh tahu? Yang sekali sih. Oh, baru pertama. Pernikahan yang pertama ya Bu. Apakah sebelumnya Ibu sudah menggunakan KB? Sebelumnya belum, karena ini baru lahiran yang pertama. Jadi Oh. mau menggunakan tadi. Baik. Sebelumnya Ibu memiliki riwayat penyakit turunan? Tidak sih. Tidak. Baik. Ibu, Bapak, sebelumnya saya akan menggunakan media lembar balik ya untuk Ya. menjelaskan terkait KB. Sebelum kita mulai, konseling ini akan dilakukan lebih kurang 10 hingga 15 menit. Kalau begitu saya langsung mulai saja ya Bapak Ya, boleh. dan Ibu. Baik, sebelumnya apakah Ibu sudah tahu apa itu KB? Pengertian KB? Belum tahu sih. Baik, kalau begitu saya akan jelaskan ya. Ya. KB adalah singkatan dari keluarga berencana. Merupakan salah satu usaha untuk merencanakan jumlah anak serta jarak kehamilan menggunakan alat kontrasepsi ya, Ibu, Bapak. Tujuan dari KB adalah untuk mencegah kehamilan karena alasan pribadi, menjarangkan kehamilan, dan membatasi jumlah anak. Lalu manfaat dari KB yang pertama, memungkinkan wanita untuk mengontrol kesuburan mereka, lalu memberikan manfaat kesehatan non reproduksi. Selanjutnya, baik Ibu Bapak, selanjutnya ada jenis metode KB pasca melahirkan ya, yaitu ada dari non hormonal yaitu kondom dan alat kontrasepsi dalam rahim yaitu AKDR. Lalu ada kontrasepsi mantap atau tubektomi dan vasektomi. Kalau untuk kontrasepsi mantap ini yaitu termasuk ke dalam KB permanen ya Ibu dan Bapak. Lalu selanjutnya ada metode KB pasca persalinan yang hormonal ya. Yang pertama yaitu progestin, ada pil, injeksi, dan implan. Lalu ada kombinasi Ibu pil dan injeksi ya. Selanjutnya Ibu, Bapak mohon diperhatikan ya. Siapa yang Perjuangan ini numpotnya. Sok. 1, 2, 3. Ibu dan Bapak, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kondom ya. Ya. Kondom yaitu selubung atau sarung karet sebagai salah satu metode kontrasepsi atau alat untuk mencegah kehamilan dan atau penularan penyakit kelamin pada saat bersenggama. Cara kerja dari kondom ini yaitu menghalangi terjadinya pertemuan sperma dan sel telur dengan cara mengemas sperma di ujung selubung karet yang dipasang pada penis sehingga sperma tersebut tidak tercurah ke dalam saluran reproduksi perempuan ya. Lalu selanjutnya mencegah penularan mikroorganisme seperti IMS termasuk HBV dan HIV atau AIDS dari satu pasangan kepada pasangan yang lain, khusus kondom yang terbuat dari lateks dan vinil. Terus ini manfaat. Lalu ada manfaat dari kondom. Manfaat yang pertama yaitu manfaat kontrasepsi ya. Efek tidak mengganggu kesehatan klien dan murah dan dapat dibeli secara umum. Manfaat non kontrasepsinya
membantu mencegah terjadinya kanker serviks atau mengurangi iritasi bahan karsinogenik eksogen pada serviks. Ada juga keterbatasan dari kondom ini ibu dan bapak, yaitu agak mengganggu hubungan seksual atau mengurangi sentuhan langsung. Dan juga malu untuk membeli kondom di tempat umum ya. Bisa di Shopee sekarang ya. Oh gitu ya, saya baru tahu pak. Baiknya, alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR. AKDR adalah alat kontrasepsi yang dipasang dalam rahim dengan menjepit kedua saluran yang menghasilkan indung telur sehingga tidak terjadi pembuahan. Terdiri dari bahan plastik polietilena, ada yang dililit oleh tembaga dan ada yang tidak. Cara kerjanya yaitu mencegah terjadinya fertilisasi. Tembaga pada AKDR menyebabkan reaksi inflamasi steril, toksik buat sperma sehingga tidak mampu untuk fertilisasi. Keuntungan dari AKDR ini yaitu sangat efektif karena tidak perlu lagi mengingat-ingat, tidak mempengaruhi hubungan sosial, lalu tidak mempengaruhi kualitas dan volume dari ASI. Oh gitu ya. Ya, lalu selanjutnya ada KB permanen yang tadi saya sudah sebutkan ya, yaitu kontrasepsi mantap antara lain tubektomi dan vasektomi. Tubektomi yaitu metode operasi wanita atau MOW adalah metode kontrasepsi mantap yang bersifat sukarela bagi seorang wanita bila tidak ingin hamil lagi dengan cara mengoklusi tuba falopi atau mengikat dan memotong atau memasang cincin sehingga sperma tidak dapat bertemu dengan ovum. Waktu penggunaannya yaitu idealnya dilakukan dalam 48 jam pasca melahirkan, dapat dilakukan segera setelah persalinan atau setelah operasi sesar. Jika tidak dapat dikerjakan dalam 1 minggu setelah persalinan, ditunda 4 hingga 6 minggu ya ibu dan bapak. Ya. Manfaat dan keterbatasan dari tubektomi yaitu manfaatnya yang pertama, tidak ada efek samping dalam jangka panjang, tidak ada perubahan dalam fungsi seksual. Keterbatasannya yaitu harus dipertimbangkan sifat permanen kontrasepsi ini karena tidak dapat dipulihkan kembali kecuali dengan operasi rekanalisasi. Lalu selanjutnya ada vasektomi bapak dan ibu. Vasektomi yaitu metode operasi pria atau MOP adalah prosedur klinik untuk menghentikan kapasitas reproduksi pria dengan cara mengoklusi fase deferens sehingga alur transportasi sperma terhambat dan proses fertilisasi atau penyatuan dengan ovum tidak terjadi. Jenisnya yang pertama yaitu ada insisi, lalu ada vasektomi tanpa pisau atau VTP. Waktunya yaitu bisa dilakukan kapan saja. Keuntungan dan keterbatasan dari vasektomi yaitu keuntungannya sangat aman, tidak ditemukan efek samping jangka panjang. Lalu hanya sekali aplikasi dan efektif dalam jangka panjang ya Bapak. Ya. Lalu keterbatasannya yaitu tidak efektif segera. Keterbatasannya yaitu tidak efektif segera. WHO menyarankan kontrasepsi tambahan selama 3 bulan setelah prosedur, kurang lebih 20 kali ejakulasi. Ya. Baik Bapak dan Ibu, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Dilanjut aja teh. Baik, kalau begitu saya lanjut ya. Yang selanjutnya ada KB hormonal. Yang pertama hormon progestin, yaitu hormon progestin adalah metode kontrasepsi dengan menggunakan progestin, yaitu bahan tiruan dari progesteron, dapat berupa pil, injeksi atau suntikan, dan juga berupa implan. Lalu ada hormon kombinasi, yaitu metode kontrasepsi dengan menggunakan kombinasi hormon mengandung hormon estrogen dan progesteron. Salah satunya ada pil dan injeksi. Nah Bapak, untuk konsultasi terkait KB sudah selesai saya sampaikan. Apakah ada yang ingin Bapak baik Bapak terkait konseling KB ini sudah saya sampaikan. Apakah ada yang ingin ditanyakan oleh Ibu dan Bapak? Udah.
cukup mengerti teh. Baik, kalau Bapak dan Ibu sudah cukup mengerti. Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, kalau begitu Ibu ingin memilih menggunakan jenis KB yang mana? Kira-kira yang mana ya Pak? Yang itu aja tuh yang disuntik, yang tadi yang suntik. Yang suntik ya? Ya, yang hormonal. Yang hormonal. Baik, kalau Ibu memilih suntik hormonal, baik karena Ibu tadi sudah memilih KB suntik ya. Sebelumnya di sini ada surat persetujuan terkait tindakan yang akan dilakukan. Boleh Ibu tanda tangan terlebih dahulu. Boleh Teh. Baik, sudah ditanda tangannya Ibu. Untuk selanjutnya, Ibu besok dapat kembali lagi ke sini untuk melakukan KB suntik tersebut ya. Ya, Sekitar pukul 10. Apakah Ibu bisa datang? Ya bisa Teh. bisa. Baik, kalau begitu konseling sudah selesai dilakukan dan pilihan Ibu sudah ditentukan. Hanya saya akhiri saja konseling kali ini. Apa sudah tidak ada yang ditanyakan kembali? Ya, Sudah cukup. Baik, kalau begitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.